Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Belia dari jurusan Administrasi Publik kelas B1 dengan NIM 232020210058. Di sini saya akan mempresentasikan tentang optimalisasi proses perizinan usaha dengan aplikasi OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Surabaya. Pengertian sistem online single submission atau biasa disebut OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian atau lembaga negara hingga pemerintah daerah di Indonesia. OSS dimaksudkan untuk memangkas waktu dan birokrasi dalam proses perizinan usaha. Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha. Selanjutnya, ini adalah data analisis implementasi OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Surabaya. Hal ini memperlihatkan bahwa penerapan OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Surabaya telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi proses perizinan. Sebelumnya, proses perizinan di Kota Surabaya memiliki waktu yang cukup lama, seringkali disebabkan oleh sistem yang rumit dan langkah-langkah verifikasi yang memakan waktu. Para pemohon izin harus melakukan kunjungan fisik ke berbagai kantor pemerintah untuk mengurus dokumen, menyerahkan persyaratan, dan memantau status permohonan mereka. Tak hanya menghabiskan waktu, proses ini juga menciptakan ketidakpastian dan kebingungan di pihak pemohon. Dengan diperkenalkannya OSS, proses perizinan mengalami transformasi yang signifikan. Kini, masyarakat dapat mengajukan permohonan secara online, mengunduh dokumen yang diperlukan, dan memantau status permohonan mereka melalui satu platform terintegrasi. Sebelum penerapan OSS, proses perizinan memerlukan waktu rata-rata 15 hari kerja. Namun, setelah aplikasi OSS diterapkan, waktu pemrosesan tersebut berkurang menjadi sekitar 7 hari kerja. Penurunan ini mencerminkan efisiensi yang dihasilkan dari penyederhanaan prosedur, pengurangan langkah birokratis, dan pemanfaatan teknologi digital dalam verifikasi dan pemrosesan dokumen. Selanjutnya, manfaat aplikasi OSS bagi masyarakat dari segi transparansi dan akuntabilitas. Transparansi yang ditingkatkan berkontribusi pada meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan pemerintah. Dengan adanya OSS, masyarakat dapat mengakses informasi yang lebih jelas dan terperinci mengenai status permohonan mereka, tahapan yang harus dilalui, serta persyaratan yang harus dipenuhi. Informasi ini memberikan kejelasan dan mengurangi ketidakpastian yang sering dialami oleh masyarakat ketika menggunakan sistem perizinan yang dulu. Sebelum aplikasi OSS, masyarakat seringkali merasa frustasi karena sulitnya mendapatkan informasi yang akurat dan terkini tentang status permohonan mereka. Proses perizinan tidak transparan dapat menyebabkan kebingungan, ketidakpastian, dan bahkan kecurangan. Namun dengan aplikasi OSS, masyarakat dapat memantau status permohonan mereka secara real-time melalui portal yang disediakan. Ini tidak hanya memberikan kejelasan kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas sistem perizinan. Hasil ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% masyarakat merasa bahwa informasi yang disediakan oleh OSS sangat membantu mereka dalam memahami proses perizinan. Mereka melaporkan bahwa kemudahan akses informasi mengenai status permohonan dan tahapan proses membuat mereka merasa lebih terinformasi dan lebih percaya diri dalam mengurus perizinan. Transparansi ini juga berkontribusi pada pengurangan potensi konflik dan kesalahpahaman antara masyarakat dan pihak berwenang. Teknologi OSS ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam hal aksesibilitas karena memungkinkan pengurusan izin dilakukan secara online, kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor. Melalui satu platform terintegrasi yang dapat diakses melalui komputer maupun smartphone, masyarakat dapat dengan mudah mengunggah dokumen, memantau status permohonan, serta mendapatkan informasi yang jelas sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat, praktis, dan terbuka untuk semua kalangan. Selanjutnya, akurasi data.
Teknologi OSS membantu meningkatkan akurasi data dengan meminimalisir kesalahan input melalui sistem yang terstandarisasi dan terintegrasi. Data yang diisi oleh pemohon langsung masuk ke dalam database nasional, sehingga mengurangi risiko duplikasi, kekeliruan, atau manipulasi. Selain itu, proses verifikasi otomatis dan validasi lintas instansi memastikan bahwa data yang digunakan selalu mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keuntungan aplikasi OSS dalam pelayanan publik. Aplikasi OSS memberikan keuntungan kompetitif dalam pelayanan publik dengan menghadirkan proses perizinan yang lebih cepat, transparan, dan efisien dibandingkan metode konvensional. Melalui sistem terintegrasi dan digitalisasi penuh, OSS mampu mempercepat pelayanan, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Keunggulan ini menjadikan pemerintah daerah lebih responsif terhadap kebutuhan investasi dan usaha, sekaligus memperkuat citra pelayanan publik yang modern, profesional, dan terpercaya. Hambatan dan tantangan OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Surabaya. Yang pertama ada keterbatasan infrastruktur teknologi, yang kedua ada kurangnya sosialisasi, yang ketiga ada resistensi dari aparatur. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan OSS sangat bergantung pada dukungan yang memadai dalam bentuk infrastruktur, pelatihan, dan manajemen perubahan. Masalah terkait akses internet yang tidak stabil atau perangkat keras yang tidak memadai dapat menghambat proses pengajuan dan pemrosesan izin, terutama di daerah dengan infrastruktur teknologi yang kurang berkembang. Masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses sistem OSS atau menghadapi masalah teknis yang mempengaruhi pengalaman mereka, sehingga penting untuk melakukan investasi dalam peningkatan infrastruktur teknologi di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Itu kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan OSS menunjukkan bahwa pelatihan dan penyuluhan yang diberikan masih perlu ditingkatkan. Untuk memastikan bahwa semua masyarakat dan petugas dapat menggunakan OSS secara efektif, diperlukan pelatihan yang menyeluruh dan sosialisasi yang intensif, yang mencakup berbagai aspek penggunaan sistem, termasuk cara mengakses dan mengunggah dokumen, melacak status pemohonan, dan mengatasi masalah teknis yang mungkin muncul. Resistensi dari sebagian aparatur terhadap teknologi baru juga menunjukkan perlunya perubahan budaya organisasi dan manajemen perubahan yang lebih baik. Aparatur yang terbiasa dengan proses perizinan tradisional mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan, yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi OSS. Untuk mengatasi resistensi ini, penting untuk melibatkan aparatur dalam proses implementasi dan memberikan dukungan yang memadai selama masa transisi. Pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dapat membantu mengurangi resistensi dan meningkatkan adopsi teknologi baru. Terakhir yaitu kesimpulan, hasil ini menunjukkan bahwa OSS memiliki dampak positif yang signifikan terhadap efisien dan transparansi dalam proses perizinan. Waktu pemrosesan izin mengalami pengurangan yang substansial, sementara pemohon izin kini memiliki akses yang lebih jelas dan terperinci terhadap informasi terkait permohonan mereka. Namun, beberapa kendala masih perlu diatasi, seperti terbatasnya infrastruktur teknologi, kurangnya sosialisasi, dan adanya resistensi dari pegawai yang lebih terbiasa dengan proses perizinan terdahulu. Meskipun mayoritas pengguna merasa puas dengan sistem ini, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pelatihan bagi petugas dan peningkatan dukungan teknis. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.